Halo semuanya, selamat datang di Mova Alur Film. Kembali lagi bersama saya. Pada video kali ini saya akan membawakan alur cerita Full Metal Alchemist The Revenge of Scar. Sequel film ini masih menceritakan perjalanan Edward Elric dan Alphonse Elric yang berusaha mengembalikan tubuh mereka yang hilang karena kegagalan transmutasi manusia. Dalam perjalanan kali ini, mereka menemui musuh-musuh baru. Di antaranya, Ed dan Al bertemu dengan sekelompok orang yang berasal dari negeri Sing. Mereka rupanya tengah mencari batu filsuf yang konon dapat menciptakan keabadian. Namun orang-orang Sing ini bukanlah bahaya utama bagi Ed dan Al, sebab Scar adalah musuh utama yang harus mereka hindari. Scar adalah orang Isval yang selamat dari perang saudara besar antara negeri Amestris dan negeri Isval. Dia datang untuk membunuh alkemis negara demi menuntaskan dendamnya pada orang-orang Amestris yang telah menghancurkan Isval. Ed dan Al menjadi salah satu target Scar yang karenanya nyawa mereka menjadi terancam. Penasaran dengan kelanjutan ceritanya? Untuk itu, mari kita langsung masuk ke alur ceritanya dan selamat menonton. Film diawali dengan memperlihatkan dua orang misterius yang bertemu di atas jembatan. Salah satu di antaranya dikenal sebagai alkemis perak, sedangkan satunya adalah seorang pendeta perang dari negara Isval. Terlihat dari matanya yang berwarna merah, dia juga memiliki luka di dahinya. Mereka terlibat pertarungan singkat yang diakhiri dengan kekalahan alkemis perak yang terjatuh ke sungai. Kemudian langsung dieksekusi oleh pendeta ini. Scene berpindah memperlihatkan Edward dan Alphonse yang sedang terburu-buru naik kereta. Di dalam kereta tersebut mereka bertemu dengan Lin Yao, seorang pemuda yang berasal dari negeri Sing. Kedatangannya ke negeri Amestris adalah untuk mencari batu filsuf atau batu bertuah yang disebut-sebut dapat memberikan keabadian. Edward dan Alphonse tentu saja tahu tentang batu tersebut karena di film sebelumnya misi mereka memang mencari batu bertuah untuk mengembalikan tubuh Alphonse yang terperangkap ke dalam gerbang kebenaran. Namun di ending filmnya, Edward memutuskan untuk tidak menggunakan batu tersebut sebagai alat penukarnya dan malah mencari jalan lain untuk mengembalikan tubuh Alphonse dari gerbang kebenaran. Di tengah pembicaraan, datang sekelompok penjahat bersenjata yang mengatakan sedang mencari petinggi militer busuk alkemis yang saat ini sedang berada di kereta dan berniat untuk menangkapnya. Di saat salah satu penjahat itu mengancam Lin Yao, tiba-tiba muncul dua orang bertopeng yang kemudian langsung mengajar para penjahat tersebut. Kedua orang bertopeng tersebut ternyata merupakan pengawal Lin Yao. Mereka kemudian memaksa Edward untuk mengatakan letak batu filsuf berada. Edward yang enggan memberitahu pada akhirnya harus bertarung dengan salah satu dari pengawal tersebut. Di tengah perkelahian itu, salah satu pengawal menggunakan bom untuk melarikan diri. Edward yang geram kemudian mengejarnya sampai ke atas gerbong kereta hingga berhasil menghancurkan topeng pengawal tersebut. Ternyata di balik topeng tersebut adalah seorang wanita. Ia kemudian melemparkan bom untuk kedua kalinya kepada Edward, sehingga membuat Edward hampir terjatuh dari atas gerbong. Tapi untungnya Edward berhasil diselamatkan oleh Kapten Hughes. Edward pun terkejut, karena di film sebelumnya Kapten Hughes seharusnya sudah meninggal. Ternyata dia bukan Kapten Hughes, melainkan Envy yang ternyata masih hidup. Envy merupakan makhluk homunculus yang di dalam tubuhnya terdapat batu filsuf. Di ending film sebelumnya, Envy seharusnya sudah mati hangus terbakar. Namun karena batu filsufnya tidak diambil, maka Envy dapat meregenerasi dan hidup kembali. Lin yang mengetahui Envy memiliki tubuh yang abadi, ia dan dua pengawalnya pun berniat untuk menangkapnya. Sedangkan Ed dan Al menangkap ketua penjahat kereta tersebut untuk dibawa ke kemiliteran. Si penjahat memberitahu Edward bahwa dia telah merusak rem kereta yang mengakibatkan kereta tidak bisa berhenti dan akan menghancurkan stasiun sentral.
Mengetahui hal itu, Ed dan Al langsung bergegas untuk menghentikan kereta. Namun si penjahat dengan sengaja menyenggol Edward yang mengakibatkannya terjatuh, begitu juga dengan Alphonse. Edward kemudian menggunakan kemampuan alkimianya dengan menggerakkan rel kereta sehingga terangkat ke atas dan akhirnya dapat menghentikan kereta tersebut. Setibanya di stasiun sentral, Edward dan Alphonse bertemu dengan Kolonel Roy Mustang dan Letnan Riza. Di saat itu juga muncullah Presiden King Bradley yang ternyata dialah petinggi militer busuk yang dimaksud si penjahat tadi. Semua orang tunduk kepada King Bradley, begitupun dengan Edward dan Alphonse. Edward dan Alphonse kemudian dibawa ke kantor. Kolonel Roy kemudian memberitahu tentang pembunuhan alkemis negara yang dilakukan seorang pendeta tempur yang kita lihat di awal film. Pendeta tersebut bernama Scar. Ia memiliki tanda luka di dahinya. Karena Edward dan Alphonse sering berbuat ulah, maka Kolonel Roy menyuruh anak buahnya menjaga mereka berdua. Namun tentu saja Edward dan Alphonse tidak mau. Kemudian keduanya pun melarikan diri dari anak buah Kolonel Roy dan tak sengaja bertemu dengan seorang wanita bernama Mai Chang yang memiliki teman seekor panda kecil bernama Xiao Mai. Mai Chang mengaku berasal dari negara Qing. Ia juga memiliki tujuan yang sama dengan Lin Yao, yaitu mencari batu filsuf untuk keabadian. Mai Chang dengan sengaja mengejek Edward dengan sebutan pendek. Tentu saja hal itu membuat Edward marah dan langsung mengejar Mai. Kemudian Mai berlindung kepada seorang pria yang memakai jubah. Pria itu ternyata adalah Scar yang datang ke negeri Amestris untuk memburu Full Metal Alchemist atau Edward dan Alphonse. Scar kemudian mengejar Edward dan Alphonse. Mereka pun terlibat pertempuran. Sampai akhirnya Scar berhasil membuat lengan dan kaki Alphonse hancur. Edward berusaha melawan Scar, namun Scar dengan mudah menghancurkan lengan prostetik milik Edward. Ketika Scar hendak mengeksekusi Edward, datanglah Kolonel Roy dan petinggi militer lainnya. Kolonel Roy berusaha menyerang Scar dengan kekuatan apinya. Tetapi sarung tangannya basah terkena air hujan, sehingga membuatnya tidak bisa mengeluarkan api untuk membakar Scar. Scar kemudian dihadapkan dengan alkemis lengan baja bernama Alec Louis Armstrong. Serangan Alec membuat Scar kewalahan, dan ia pun memutuskan untuk melarikan diri dengan menghancurkan lantai ke saluran bawah tanah. Setelah kejadian itu, mereka semua pun kembali ke kantor pemerintahan. Di sana, Kolonel Roy menjelaskan bahwa Scar adalah seorang pendeta perang yang selamat dari perang saudara besar antara negeri Amestis dan negeri Isval. Perang itu bermula saat seorang perwira militer tak sengaja menembak anak Isval, sehingga memicu perang saudara besar. Setelah 7 tahun berperang, petinggi militer melakukan kampanye pemusnahan massal dengan menggunakan alkemis negara. Jadi dapat disimpulkan, motif Scar memburu alkemis negara adalah untuk membalaskan dendam. Di saluran bawah tanah, Scar bertemu dengan Envy dan sahabatnya Gluttony. Dan di saat yang bersamaan, Lin Yao dan bahwa pengawalnya muncul untuk menangkap Envy. Merasa terpojok, Scar pun mengeluarkan kekuatannya untuk melarikan diri dari mereka. Sementara itu, King Bradley menemui istri dan anaknya Selim. Si Selim ini sangat mengidolakan Full Metal Alchemist. Keesokan harinya, Edward kembali ke kampung halamannya seorang diri untuk memperbaiki lengan prostetik miliknya ke rumah Winry. Sesampainya di rumah Winry, Edward bertemu dengan Winry dan bibinya. Winry ini adalah teman semasa kecil Edward yang memiliki keterampilan membuat lengan dan kaki prostetik untuk orang berkebutuhan khusus. Kedua orang tua Winry adalah seorang dokter, tetapi mereka telah meninggal ketika bertugas di medan perang saudara.
Sembari menunggu lengan barunya, Edward menyempatkan mengunjungi makam ibunya, yaitu Trisha. Di mana di sana Edward juga bertemu dengan ayahnya, Van Hohenheim, yang juga sedang mengunjungi makam Trisha. Edward marah kepada ayahnya karena telah meninggalkan keluarganya ketika Edward dan Alphonse masih kecil. Sementara di tempat lain, Scar telah diselamatkan oleh Mai Chang setelah terluka akibat melarikan diri dari Envy dan Gluttony. Di pagi harinya, ayah Edward pamit pergi kepada Bibi Winry. Dia memberitahu Bibi Winry bahwa negara Amestris akan hancur seperti kota Xerxes yang berada di negara Isval. Tak lama setelah ayahnya pergi, Edward muncul dan mengatakan pada Bibi bahwa dia mendengar perkataan ayahnya mengenai negara Amestris yang akan hancur seperti kota Xerxes. Penasaran dengan hal itu, Edward lantas mengambil lengan prostetiknya dan langsung pergi menuju kota Xerxes sendirian. Setibanya di kota Xerxes, Edward menuju ke salah satu reruntuhan bangunan. Di sana ia menemukan sebuah ukiran yang terlihat seperti lingkaran transmutasi alkimia di salah satu dinding. Dan bersama dengan itu, datanglah beberapa orang Isval yang kemudian menyerang Edward. Tapi serangan itu berhasil dihentikan oleh nenek-nenek yang sepertinya tertua di daerah itu. Nenek itu marah kepada orang Amestris yang membuat rakyat Isval menderita akibat perang saudara. Tapi si nenek mengatakan tidak semua orang Amestris itu jahat. Nenek itu bercerita, saat perang saudara terjadi, dua sepasang suami istri dari Amestris yang juga merupakan seorang dokter membantu para warga Isval yang terluka akibat serangan orang Amestris. Suami istri tersebut ternyata orang tua Winry yang baik hati dan berhati mulia. Namun saat mengobati seorang pendeta tempur Isval, pendeta itu justru malah menyerang orang tua Winry dan membunuhnya. Si nenek menyebutkan kalau pria yang membunuh orang tua Winry memiliki bekas luka di dahinya dan tato di tangan kanannya yang tak lain lagi adalah Scar. Hal itu tentu saja membuat Edward marah. Di tempat lain, Scar bertemu dengan gurunya yang mengingatkan Scar bahwa balas dendam itu tidak ada akhirnya. Dendam akan menumbuhkan dendam lainnya. Scar harus menghentikan balas dendamnya dan menjalani hidup dengan damai. Sementara itu, Edward sudah sampai di kota sentral dan memperbaiki kembali tubuh Alphonse. Di saat itu juga datanglah Lin Yao. Lin Yao mengaku kalau dia putra ke-12 dari seorang kaisar di negeri Qing. Jadi kaisar Qing ini memiliki 40 putra, pangeran, dan tuan putri. Lin Yao mengungkapkan kalau sekarang sang kaisar sedang sakit dan tidak memiliki waktu banyak lagi. Maka dari itu, pangeran dan tuan putri berlomba-lomba mencari batu filsuf yang sudah lama didambakan oleh sang kaisar. Jika ada salah satu dari anaknya yang berhasil mendapatkan batu filsuf, maka ia akan mewarisi kerajaannya. Mai Chang ternyata juga putri kaisar, dan mungkin dia akan bersaing dengan Lin untuk mendapatkan batu filsuf. Lin Yao dan Edward pun sepakat untuk bekerja sama menangkap makhluk homunculus. Keesokan harinya, Edward dan Alphonse bertemu lagi dengan Scar di tengah kota, dan mereka pun bertarung. Sementara itu, Lin Yao berhasil menemukan Envy dan bermaksud untuk menangkapnya. Edward kemudian menghentikan pertarungan untuk mengungkapkan bahwa Scar adalah pembunuh dari orang tua temannya, yaitu Winry. Dan di saat itu juga Winry muncul dan tanpa sengaja mendengar perkataan Edward yang membuatnya tahu bahwa orang tuanya dibunuh oleh Scar. Karena selama ini Winry hanya tahu bahwa orang tuanya gugur dalam perang. Hal itu pun membuat Winry marah.
Winry bermaksud menembak Scar, tetapi Winry tidak mampu. Sampai akhirnya Scar mengancam balik untuk membunuh Winry. Sebelum hal itu terjadi, Edward melindungi Winry, di mana hal itu mengingatkan Scar pada kakaknya yang juga melindunginya saat di medan perang. Ia pun menghentikan serangannya dan memilih untuk pergi sambil dikejar oleh Al. Sementara itu, Lin Yao dan pengawalnya terus memburu Envy dan Gluttony. Saat Lin Yao menyerang Gluttony, muncullah King Bradley yang kemudian menyerang Lin. King Bradley berhasil menebas tangan pengawal wanita Lin, yang membuat Lin terpaksa harus membawa pengawalnya lari dari King Bradley. Si pengawal meledakkan bom untuk mengelabui King Bradley, tetapi King Bradley mampu mengetahui keberadaan mereka dengan menggunakan mata kirinya yang ternyata memiliki tato Ouroboros, yang artinya King Bradley adalah seorang homunculus. King Bradley terus mengejar Lin dengan mengikuti darah yang terus menetes dari tangan pengawal tadi. Si pengawal pun memotong tangannya dan mengikatnya ke tubuh seekor anjing, sehingga King Bradley berhenti mengejarnya dan malah mengikuti anjing tersebut. Alphonse akhirnya berhasil menghentikan Scar di atas gedung. Ketika Scar hendak menyerang Alphonse, Edward datang dan membantu Al. Di saat itu juga Gluttony muncul dan langsung menyerang Scar. Secara tiba-tiba, Lin muncul dari saluran pembuangan dan langsung menyerang Gluttony dengan memasukkan bom ke dalam mulutnya, yang mengakibatkan Gluttony pun meledak. Lin kemudian menangkap Gluttony menggunakan kawat baja yang diciptakan oleh Edward. Sedangkan Scar ditembak oleh Letnan Riza yang datang untuk membawa pergi Lin dan tangkapannya. Tidak lama setelah mereka pergi, datanglah Mai yang membantu Scar. Mai kemudian melemparkan bahan peledak ke tangki air. Setelah itu, ia membawa Scar melarikan diri. Tanpa dia sadari, peliharaan Mai, si panda kecil, tertinggal. Pada malam harinya, pengawal wanita diobati tangannya oleh tim medis militer. Sementara Lin dan Edward bertemu dengan Kolonel Roy. Lin berterima kasih kepada Kolonel Roy karena telah membantu mencarikan dokter untuk mengobati pengawalnya. Kemudian mereka memeriksa homunculus yang berhasil ditangkap. Lin mengungkapkan bahwa kemungkinan King Bradley adalah seorang homunculus, di mana ia memiliki tato Ouroboros di bola matanya. Hal itu pun disangka oleh Edward karena King Bradley memiliki anak, di mana hal itu bertentangan dengan homunculus yang seharusnya tidak bisa memiliki keturunan. Lalu Kolonel Roy menjawab bahwa King Bradley tidak memiliki anak, dan ia mengadopsi seorang anak kecil yang bernama Selim. Jadi bisa saja kalau King Bradley adalah seorang homunculus. Sementara itu, Mai membawa Scar ke sebuah gedung terbengkalai. Di sana ia mengobati luka Scar dengan menggunakan kemampuan alkimianya. Namun Scar harus beristirahat untuk memulihkan kembali tenaganya. Di tempat lain, Edward menemui Letnan Riza dan memintanya untuk menceritakan tentang perang saudara. Letnan Riza kemudian menjelaskan bahwa perang saudara telah berlangsung selama 7 tahun. Untuk mengakhiri perang, Presiden mengirim banyak alkemis negara sebagai senjata pemusnahan massal. Di dalam sebuah pertempuran, salah satu alkemis negara menyerang para pendeta tempur Isfar. Di antaranya adalah Scar. Setelah serangan itu, hanya ada 2 orang yang selamat, yaitu Scar dan kakaknya. Namun Scar terluka parah, di mana dia kehilangan lengan kanannya dan terluka di bagian dahinya. Melihat adiknya yang sekarat,
sang kakak pun melakukan transmutasi untuk memindahkan tangannya ke tubuh Scar. Tangan tersebut memiliki tato lingkaran transmutasi yang mampu mengeluarkan kekuatan tanpa harus membuat lingkaran transmutasi terlebih dahulu. Scar kemudian tersadar dan mendapati dirinya sedang dirawat oleh orang tua Winry. Scar yang kehilangan sang kakak lantas marah dan kehilangan kendali, lalu membunuh orang tua Winry. Kini Scar memiliki kebencian di dalam dirinya dan memutuskan untuk membalas dendam kepada petinggi alkemis negara, karena merekalah yang bertanggung jawab atas pembantaian warga Isval, termasuk kakaknya Scar. Keesokan harinya, Al sedang jalan-jalan di tengah kota bersama panda milik Mai. Ia tanpa sengaja melihat Mai, dan ia pun memutuskan untuk mengikutinya bersama Edward. Keduanya melihat Mai Chang memasuki gedung terbengkalai, di mana di sana ada Scar yang sedang memulihkan diri. Ketika Mai meninggalkan gedung, Edward memasuki gedung untuk melawan Scar. Di pertarungan kali ini, Edward lebih unggul daripada Scar. Scar pun memutuskan untuk melarikan diri dengan menghancurkan lantai bangunan. Hal itu sudah diperkirakan oleh Edward, di mana Al sudah menunggunya di bawah dan langsung menangkap Scar. Edward sangat senang karena telah berhasil menangkap Scar. Namun Scar memberitahu Edward bahwa dia tidak menghancurkan satu lantai saja, tetapi seluruh rantai yang ada di gedung ini. Dan saat itu juga gedung langsung roboh dan mereka pun terjatuh ke bawah. Setelah itu Edward dan Scar pun kembali bertarung. Berkat bantuan Alphonse, Edward pun berhasil menahan Scar di salah satu reruntuhan dinding. Tak lama kemudian, Winry, Kolonel Roy, dan Letnan Riza pun datang. Winry kemudian menghampiri Scar yang kini sudah tak berdaya. Di sini Scar akhirnya mengaku bahwa dialah yang membunuh orang tua Winry. Bukannya membalas dendam kepada Scar, Winry justru mengobati luka di lengan Scar. Hal itu pun membuat pikiran Scar terbuka. Ia pun menyesali perbuatannya yang telah membalas dendam kepada orang yang tak bersalah. Di saat itu juga, Lin Yao datang dengan dikejar-kejar oleh Gluttony yang berhasil meloloskan diri. Gluttony bermaksud membalaskan dendam kepada Kolonel Roy yang telah membunuh sahabatnya Luz. Gluttony mencoba memakan Roy menggunakan kekuatannya, namun meleset. Gluttony terus mengejar Kolonel Roy sampai akhirnya Scar membantu mereka dengan menahan serangan dari Gluttony, sehingga Kolonel Roy, Letnan Riza, dan Winry bisa pergi dari tempat itu. Tak lama setelah mereka pergi, Envy datang untuk menghentikan Gluttony membunuh Kolonel Roy dan Full Metal Alchemist. Jika mereka berdua membunuhnya, maka ayah akan marah. Jadi dapat dipastikan bahwa mereka memiliki atasan yang mereka sebut dengan ayah. Edward, Alphonse, dan Lin Yao kemudian bertarung melawan Envy dan Gluttony. Saat Lin hendak membunuh Envy, Gluttony menggunakan kekuatannya untuk memakan Lin. Namun sayangnya Edward juga ikut kemakan. Begitu juga dengan Envy. Di dalam perut Gluttony, Envy menjelaskan kepada Edward bahwa mereka terjebak selamanya dan akan mati di perut si Gluttony. Gluttony adalah produk gagal dari upaya ayah untuk membuat gerbang kebenaran, celah antara kenyataan dan kebenaran. Edward lantas menantang Envy untuk bertarung, dan disinilah Envy menunjukkan kekuatannya sesungguhnya, di mana ia berubah menjadi monster kadal raksasa mengerikan. Dan film pun berakhir. Dan itulah alur cerita film Full Metal Alchemist: The Revenge of Scar.
Pada film sequel kedua ini berakhir dengan cerita yang menggantung ya, dan masih banyak misteri yang belum terpecahkan. Ceritanya akan dilanjutkan pada sequel ketiganya nanti, yang merupakan cerita terakhir dari film live action Full Metal Alchemist. Dan sangat disarankan untuk menonton sequel pertamanya, agar kalian lebih paham sequel kedua ini. Seperti kenapa Edward bisa kehilangan tangannya, Alphonse tubuhnya menjadi baju sirah, kematian Luz, dan yang lainnya. Agar kalian lebih nyambung aja. Kalian bisa tonton alur ceritanya di channel-channel senior yang membahas alur film juga. Karena jujur saja aku tidak membahas yang pertama. Dan untuk sequel ketiganya, kita tunggu saja, semoga cepat rilis ya. Dan kalau kalian suka dengan channel ini, kalian bisa subscribe dan nyalain loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau aku upload video baru. Terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa di video selanjutnya.